Hampir semua keluarga mereka kaya dari cara yang nggak benar. Ternyata ini perjanjian dari leluhur mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono, teman-teman. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Oke? Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Garis bawahi, hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, tema kita untuk readingan kali ini ya. Hampir semua keluarga mereka kaya dari cara-cara yang gak benar, teman-teman. Oke, ketika kamu melihat ada keluarga, ya, keturunan mereka hampir kaya semua dan mungkin kekayaan mereka ini kamu anggap dari hal-hal yang gak benar. Mungkin di situ feeling firasat kamu tepat. Nanti kita akan membahas lebih dalam, teman-teman, ya sebenarnya apa sih mungkin rahasia di balik kekayaan mereka ataupun hal-hal apa yang mereka lakukan sehingga seakan-akan kekayaan mereka ini nggak ada habisnya gitu loh, teman-teman. Ya, ternyata ya aku mengindikasikan bahwasanya eh, ada perjanjian, ya, ada perjanjian antara leluhur, ya, kemudian mungkin dengan dukun dan kemudian mungkin dengan ya jin-jin yang menyesatkan. Oke, fokus, konsentrasi, teman-teman, ini cukup menarik dan aku akan langsung mulai menarik energi dari kartu yang pertama dan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Knight of Pentacles. Kesatria koin muncul hadir. Oke. Dan jika aku fokuskan energi kartu ini terhadap kondisi dari seseorang, ya, ini ceritanya seorang keluarga ya teman-teman. Hampir semua garis keturunannya kaya, sukses, berhasil. Oke. Nah, kesuksesan, keberhasilan yang mungkin dimiliki oleh keturunan yang sekarang ini teman-teman. Ya, memang dapat aku akui seakan-akan memang nggak ada batasnya. Gitu sih. Ya, melihat mungkin ada ataupun banyak kejanggalan-kejanggalan yang seakan-akan ini nggak masuk di akal, teman-teman. Contoh mungkin kamu melihat ini orang, ya kalau dikatakan terlihat kaya, ya mungkin dari kondisi rumah, ya mungkin terlihat besar ataupun terlihat mewah, tetapi mungkin dia tidak memiliki sebuah pekerjaan yang mungkin tetap sama, hampir sama mungkin pekerjaannya dengan kamu, mohon maaf, ya. Ketika ini resonate dengan kamu ya, mungkin memang ini tarikan energi kamu, tetapi ketika kamu merasa ini tidak resonate dengan kamu ya, maka kamu skip ya, teman-teman. Ya, karena mungkin ini sedikit sensitif energinya. Tetapi memang ini sebuah hal yang sering banget terjadi. Ketika kekayaan dari seseorang yang kamu anggap memang ini nggak benar. Oke, bahkan kamu sendiri dapat menilai hal tersebut, teman-teman. Ya, seakan-akan uang yang mereka miliki, harta yang mereka miliki memang nggak ada habisnya gitu sih. Ada saja gitu ya. Mungkin itu tadi masalah pekerjaan ya sama hampir sama dengan kamu. Ya, kalau dikatakan ya punya harta yang lain ya sama dengan kamu, tetapi seakan-akan kamu harus benar-benar banting tulang banget di sini gitu sih. Ya harus banting tulang banget, tetapi ya juga kehidupan kamu mungkin mohon maaf yang nggak sekaya dia gitu sih teman-teman. Mungkin seperti itu ya. Nah, kita akan lihat faktor apa sih penyebab teman-teman yang membuat mungkin dia dan keluarganya ini hampir rata-rata kaya gitu sih. Oke, sukses gitu ya teman-teman. Nah, kemudian aku punya ini, Page of Wands. Hadirnya kartu kedua ini teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya. Kalau melihat dari energi ini sih memang seperti ada sebuah perjanjian yang telah terikat di sini teman-teman. Ya, perjanjian yang telah terjadi, perjanjian yang memang mengharuskan dan memaksa mereka untuk meneruskan. Oke? Sumpah.
ataupun perjanjian tersebut yang dilakukan oleh para leluhur mereka sendiri. Oke. Nah, dari hal-hal ini jelas teman-teman ya, ini cukup menggambarkan bahwasanya memang hasil perjanjian ataupun kekayaan yang mereka terima, dapatkan selama ini, ya itu memang dari hal-hal yang nggak benar. Mungkin keluarga yang nggak mau ikut di dalam perjanjian tersebut, ya mungkin kehidupannya, ya mohon maaf, ya sederhana, biasa saja dan memang kerja banting tulang, teman-teman. Tidak kaya, oke? Tetapi mungkin apa ya, hubungan, kedekatan, tingkat spiritualitasnya dia tuh bagus terhadap Tuhannya masing-masing sehingga ya kesannya ya dia cukup gitu loh. Hidup berapapun ya sederhana tetapi cukup gitu sih. Mungkin seperti itu pandangannya ya. Dan untuk keluarga yang lain karena juga terlihat sangat berambisi teman-teman ya. Ingin kaya tetapi ya tidak ingin susah ya, tidak ingin susah maksudnya tidak ingin terlalu bekerja keras ya untuk ya mencapai segala sesuatunya. Ya ibaratkan tinggal meneruskan di sini. Ya, jadi memang kebanyakan dari mereka, keluarga mereka teman-teman yang meneruskan. Banyak yang meneruskan dari mungkin setelah kakek buyut mereka meninggal, diteruskan oleh kakeknya, ayahnya, dan seterusnya nih. Ibaratkan seperti itu nih. Ya, dan memang harus wajib diteruskan. Ketika tidak ada yang meneruskan ini teman-teman, maka satu demi satu, ya, bagian dari keluarga mereka ya akan hancur ataupun bahkan ada yang meninggal teman-teman ya ini maka dari hal-hal ini cukup membuat mereka takut ya akan isi dari perjanjian dengan si dukun ataupun dengan jin ya teman-teman yang mungkin bersekutu ya dengan leluhur mereka dahulu gitu sih ya tetapi memang ini jelas mereka meneruskan energi ataupun kekuatan dari para leluhur mereka agar mereka juga bisa kaya teman-teman. Nah, kemudian juga ketika mereka tidak mau meneruskan ya, tidak ada yang meneruskan, bagian dari keluarga mereka bakal sakit dan sakitnya hampir sama kalau aku lihat teman-teman ya, sakitnya hampir sama. Jadi mau tidak mau walaupun dengan berat hati ya, ya banyak yang meneruskan. Tetapi ketika seseorang tersebut lebih dekat dengan Tuhannya ya maka pasti bakal terproteksi. Bakal terproteksi dengan perjanjian tersebut. Artinya akan terputus secara otomatis meskipun terus akan dibayang-bayangi teman-teman. Nah, kemudian di sini ada demon, teman-teman ya. Demon ini katanya menggambarkan tentang sebuah ketakutan ya, ketakutan, kecemasan yang mungkin sebenarnya sudah dirasakan juga oleh mereka. Kenapa, teman-teman? Ya seakan-akan memang ini menuntut mereka untuk terus bisa jadi ya mencari yang namanya tumbal. Ya, jelas dong. Namanya kekayaan dari hal-hal yang sifatnya pesugihan pasti membutuhkan tumbal, teman-teman. Dan ketika mereka tidak mendapatkan tumbal, ya, ataupun pengganti dari harta yang mungkin telah diberikan, didapatkan oleh mereka, maka yang akan terjadi apa? Pasti anggota keluarga mereka sendiri yang akan menjadi korban ataupun mereka sendiri, ya, yang meneruskan gitu loh teman-teman. Ya, jadi mungkin ini sesuai dengan firasat kamu, melihat keanehan, kejanggalan dari mungkin ya keluarga ya, satu keluarga yang kamu lihat memang aneh banget gitu teman-teman. Ya dan mungkin juga banyak orang-orang yang sudah melihat gitu, yang merasakan ya mungkin orang-orang pintar ya teman-teman, yang bisa melihat bahwasannya memang keluarga mereka ini eh, memiliki kekuatan ya ataupun memiliki pesugihan ya teman-teman yang selalu merugikan orang lain. Nah mungkin seperti itu ya. Jadi ketika kamu melihat ada energi-energi yang seperti itu teman-teman, memang sih penting bagi kamu untuk bisa lebih memproteksi ya. Ya karena mereka nggak peduli nih, gitu loh. Ya dan bahkan bisa jadi kamu masih memiliki hubungan keluarga juga. Ya walaupun nggak keluarga dekat, keluarga jauh teman-teman. Ya mungkin kamu juga mengetahuinya ataupun orang lain. Ya yang jelas memang di sini harus hati-hati karena apa? Bisa jadi kamu dan keluarga kamu nanti yang bakal menjadi korban selanjutnya teman-teman. Oke? Ya karena mau bagaimanapun mereka harus terus melanjutkan. Ya jika tidak maka kekayaan mereka akan langsung habis. Ya dan satu demi satu keturunan mereka juga akan habis teman-teman. Ini isi perjanjian yang memang aku lihat ya. Jadi harus lebih memproteksi lah diri kamu teman-teman ya. Mungkin lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing. Nah mungkin seperti itu ya. Karena ini cukup ya luar biasa banget energinya sih ya. Oke, next pada kata yang terakhir aku punya The Tower. Nah, di dunia ini tidak ada yang kekal ya teman-teman. Yakin dan percayalah bahwasanya ketika mereka
terus melakukan hal-hal yang demikian, teman-teman. Dan ketika mereka terus takut terhadap isi perjanjian ya, maka mereka bakal hancur juga sih. Ketika sudah waktunya mereka bakal hancur, kehidupan mereka akan hancur berantakan ya, entah keluarga mereka yang pecah belah, teman-teman, ataupun mungkin satu demi satu keluarga mereka bakal meninggal ya, mati meninggal, mohon maaf. Nah, mungkin seperti itu. Pokoknya ada saja nanti kesialan-kesialan ataupun hal-hal yang apa ya? Ya mungkin cukup mengerikan ya yang akan kamu lihat di sini, teman-teman. Itu tadi memang lebih dominan sih, satu demi satu akan hancur ya, mati dan meninggal. Mungkin seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin demikian ya readingan untuk kesempatan kali ini ya. Ini hanya sebuah hiburan, teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.